Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Info Media 14 dimanapun berada, walau juga di mancanegara. Kesempatan ini saya tertarik dengan gercep gerak cepat Capres nomor 3 Ganjar Mahfud berkaitan dengan gratiskan internet cepat, gratis dan merata. Saya kutip dari channel Ganjar Pranowo. Kenapa Capres nomor 3 Pak Ganjar menawarkan itu? Karena itu sudah bagian dari sebuah kebutuhan anak bangsa. Kebutuhan untuk berkembang, kebutuhan untuk kreativitas, kebutuhan untuk belajar. Karena apa? Beliau mengungkapkan atas dasar analisa, diskusi dengan para pakar media bahwa internet kita kalah cepat dengan negara atau bangsa di sekitar di ASEAN. Ya, kalau di Jawa, kalau di luar Jawa beda. Juga atas dorongan anak-anak muda yang punya kreativitas, para kreator, influencer di berbagai bidang yang positif sangat memerlukan itu. Dan Pak Ganjar memandang internet mampu membawa satu perubahan dalam berbagai macam aspek dan proses belajar. Ya, nanti akan ditumbuhkan, kembangkan pada sekolah-sekolah, tempat pembelajaran yang kemudian akan berkembang pada ruang-ruang publik. Di samping itu, Pak Ganjar juga akan menata kembali sebuah sistem pemerataan karena banyaknya masukan, misalnya berkaitan dengan bantuan-bantuan yang harus olah database, sehingga perlu penataan dan berkeadilan. Itu bagian dari itu. Seperti apa sih penjelasannya? Kita simak saja videonya. Penjelasan berkaitan dengan alasan dan dasar program internet gratis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menariknya hari ini berkumpul karena antusiasme teman-teman di Semarang pengen tahu tentang gratisin Pak internet super cepat dan juga ini buat teman-teman kan mantep banget ya. Ada program-program ini Pak. Tapi akses internet mungkin kuotanya mahal dan ketika sekolah sekarang sudah menggunakan teknologi informasi yang maunya cepat dan kemudian banyak tugas-tugas mesti diselesaikan dengan alat kecil itu yang kalian punya itu ya. Dan kemudian kesulitan itu ada, maka sebenarnya ada mimpi yang ada di dalam benak saya dan Pak Mahfud yang kami diskusikan waktu itu dengan anak-anak muda, kita diskusi dengan para pakar dan muncul data yang menarik Mbak Ita. Ternyata akses internet kita itu lumayan se-ASEAN itu, paling lemot. Lumayan paling lemot. Sementara anak-anak yang sudah hidup di dunia digital, hampir-hampir mereka membutuhkan kecepatan yang tinggi. Hampir-hampir kemudian mereka sebagian waktunya, hidupnya dalam sehari dipakai untuk mengakses itu. Karena pekerjaannya, karena iseng, ada banyak alasan. Dan tentu saja kita tinggal bisa memilih dan memilah mana yang punya dampak negatif, mana yang kemudian bisa kita tarik menjadi satu keputusan yang lebih baik, yang lebih positif. Umpama para desainer,
Umpama, ternyata ibu-ibu di rumah ketika ingin mencoba punya usaha sendiri, mereka jauh lebih gigih. Jualan dari rumah. Setelah saya tanya pada para influencer kemarin itu, modalnya ring light. Saya baru tahu namanya. Ada ring light, terus kemudian dikasih handphone, lalu di-on-in, dan mulai cerewet dia. Halo, siapa mau beli, siapa beli itu? Saya tanya kepada mereka. Ibu memproduksi sendiri? Tidak. Lalu jualannya dari mana? Ternyata dia mengambil atau pinjem, konsinyasi, ya, dan dia bisa mendapatkan penghasilan itu. Dari situlah kemudian kami berkeliling ke seluruh Indonesia. Di Jawa relatif masih oke. Di Klaten, tempat saya tidur kemarin, tidak oke. Klaten loh padahal. Jadi artinya coveragenya ternyata tidak terlalu merata. Inilah kenapa infrastruktur untuk teknologi informasi kita mesti siapkan. Yang kedua, kecepatan internetnya mesti kita tingkatkan. Saya kemudian melihat potensi dari anak-anak muda kita yang banyak menggunakan ini, rasanya kalau kita fasilitasi, mereka jauh lebih cepat berkreasi. Talentanya akan bisa dikeluarkan, dan makasih, ini kawan-kawan influencer yang kemarin nemenin saya terus-menerus, dia sudah mulai praktek. Mulai ditanyain kemarin oleh teman-temannya, bagaimana cara kami, bagaimana cara kita bisa memanfaat itu dengan positif. Ada yang belajar jadi aktor kemarin ya. Terus kemudian bagaimana meningkatkan follower. Tapi di Boyolali ada yang bilang, beli aja ke saya katanya begitu. Itu kreatif juga. Atau Torik ini jualan ya? Ya. Kamu jualan terus? Iya, aku tahu kamu jualan apa aja saya bisa ini. Ini Torik ini kemarin kita jadikan salah satu profil yang menarik, karena ternyata sekolahnya kejar paket terus-menerus. Ya nggak usah ikut dia lah gitu ya. Tapi artinya dia, Torik itu mencoba survive dan tidak mau ketinggalan dengan teman-temannya. Dan dia sukses. Dengan teknologi yang dia gunakan ternyata dia juga bisa memanfaatkan itu. Dan kegigihan. Nah, contoh-contoh inilah yang kita bawa ke seluruh Indonesia dan inspirasi itu mulai muncul. Dan saya bertanya, yang merasa muda angkat tangan? Gak apa-apa Mbak Ita ngacung ya rapopo. Muda itu kadang-kadang tidak pada usia. Muda itu pada semangat. Oh iya dong. Muda itu pada kreatif ya. Muda itu pada komitmen gitu ya. Satset bro, satset cetok tas gitu. Kalau kamu, tadi yang butuh kuota siapa ya? Oh. Aku kasih pilihan mau nggak? Makan siang gratis atau internet gratis? Kemarin saya tanya di Boyolali Mbak, ternyata lebih suka internet gratis gitu ya. Karena makan siang udah cukup ya. Udah makan siang? Udah ya, kelihatan kan. Nah Bapak Ibu, teman-teman. Ini teman-teman diantar Bapak Ibunya ya. Ibu Wali Kota. Maka pada saat itulah kemudian kita punya pikiran, kita punya mimpi seluruh kreativitas anak muda terfasilitasi dan jauh dilakukan bisa lebih cepat dengan internet gratis. Setuju nggak? Setuju nggak? Maka keluhan ibu tadi yang merasa anaknya butuh kuota dan kesulitan, kita akan coba nanti dari tempat-tempat sekolah-sekolah. Kita kasih internet gratis agar mereka bisa mengakses, nanti dapat guru yang kreatif, mereka bisa konsultasi, dan kemudian mereka akan bercerita seluruh kemampuan anak-anaknya, dan kemudian fasilitas ini akan merangsang anak untuk bisa melakukan lompatan. Teman-teman, negeri ini akan maju kalau kita mampu melompat. Kita bukan orang-orang yang maunya hanya urut kacang saja. Maka kalau kita bisa melakukan lompatan, maka 2045 itu adalah cerita benar, bukan cerita bohong. Karena semangat perubahan yang akan kita dorong untuk melakukan lompatan-lompatan yang tinggi. Beberapa perbaikan yang mesti kita lakukan, kita lakukan. Fasilitas yang ada, sudah ada, mari kita juga pegang. Ini belum sempurna, sempurnakan. Sebelum di ruangan ini, saya bertemu dengan ibu-ibu, mereka bertanya, Pak, kenapa kami tidak mendapatkan bansos?
Kenapa kami tidak mendapatkan BLT? Padahal tetangga kami dapat. Karena kita gagal mengelola data. Karena datanya tidak presisi. Karena datanya tidak diolah. Maka Ganjar Mahfud berkomitmen dengan sangat simpel. Begitu kemudian amanah diberikan, kita siapkan roadmap yang sudah ada, tinggal kita eksekusi. Gaspol. Saya sudah bertemu dengan sekian banyak anak muda, diangkat tangan dan menyampaikan, Pak Ganjar, saya bantu. Ketika Bapak kasih saya data, katakan Bapak punya pikiran 1 NIK itu, sudah ada profilnya, Bapak mau minta apa? Tolong, carikan mereka yang masuk dalam kualifikasi miskin. Saya kerjakan Pak, itu cerita mudah. Luar biasa. Luar biasa. Carikan kemudian setiap keluarga miskin itu dari sekian bantuan yang sudah ada, kamu bagikan kepada mereka. Pak, itu jauh juga lebih gampang. Karena basis datanya sudah ada, tinggal kita tempelin. Tapi Bapak Ibu, teman-teman, kalau ini kemudian kita tidak bisa fasilitasi dengan internet yang cepat, maka akan sulit. Maka hari ini di Semarang, saya akan launching gratisin, internet super cepat gratis, untuk mereka kita mulai dari pelajar, nanti kita naikkan ke public space, dan mudah-mudahan teman-teman akan menikmati. Selamat berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.